pencernaan. Oke, jadi hari ini, siang ini kita akan membahas materi mengenai sistem pencernaan. Apa aja sih yang mau kita bahas? Nah, yang pertama, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik mampu menjelaskan organ pencernaan dan juga fungsinya dengan baik. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu membedakan jenis-jenis pencernaan pada tubuh manusia. Oke, coba tadi kalian makan siang nggak? Makan Oke, makan siang makan apa? nasi sama sayur. Oke, makan nasi sama sayur ya. Nah, makanan yang kalian makan itu tadinya kan berukuran besar, kemudian bisa menjadi berukuran kecil karena apa? Ada yang tahu nggak? Karena apa ya, Bu? Apa karena di perut di dalam tubuh itu diolah? Oke, betul ya. Jadi terdapat suatu proses di dalam tubuh kita sehingga makanan yang kita makan itu dari yang tadinya berukuran besar menjadi berukuran kecil. Nah, yang pertama kita akan membahas pengertian dari sistem pencernaan terlebih dahulu. Pencernaan. Nah, jadi sistem pencernaan itu merupakan sistem dalam tubuh yang memecah makanan dari ukuran kompleks menjadi molekul kecil yang dibantu organ sistem pencernaan dan kelenjar pencernaan. Oke, jadi sistem pencernaan itu adalah sebuah sistem di dalam tubuh kita yang dimana memecah makanan yang kita makan yang dari ukuran yang besar menjadi molekul-molekul kecil yang dibantu organ sistem pencernaan dan juga kelenjar pencernaan. Nah, untuk yang kedua itu untuk pembagian sistem pencernaan. Nah, jadi berdasarkan fungsinya organ pencernaan itu dibagi menjadi 3. Organ sistem pencernaan itu ada yang merupakan bagian dari pencernaan, penyerapan, Dan apa, Bu, yang ketiga? coba apa? Kalau dicerna, kemudian diserap, kemudian yang terakhir apa kira-kira? Ada yang tahu nggak? Apa ya, Bu? Setelah makanan yang kita makan dicerna, kemudian diserap,
makanan. Iya. Gigi mengunyah makanan sehingga ukurannya menjadi Kecil. kecil. Mengunyah makanan. Iya sih Bu, kalau kita makan gorengan kan gigunya jadi kecil ya Bu. Iya, coba bayangkan kalau misalkan makanan yang kita makan itu butuh berukuran besar. Iya. Nah, pasti organ tubuh kita akan terus besar. Kasihan ya Bu. Iya, betul. Nah, kemudian lidah fungsinya untuk apa? Itu merasakan makanan. Ya, betul. Lidah fungsinya untuk merasakan makanan. Kemudian lidah juga mendorong makanan yang kita makan sehingga masuk ke Tenggorokan. kerongkongan. Iya. Oh, kerongkongan. Mendorong makanan Oke. agar masuk ke kerongkongan. Kerongkongan nama lainnya ada yang tahu nggak apa? Di sini kan Bu. Ya, apa? Esophagus. Oh, esophagus. Iya, itu nama lain dari kerongkongan. Oke, jadi ketika makanan yang kita makan sudah masuk ke mulut, nah gigi kita akan mengunyah makanan tersebut. Nah, lidah kita akan mendorong makanan agar makanan tersebut masuk ke kerongkongan. Nah, kemudian untuk proses pencernaan yang ada di mulut, nah ini mulut ini masuknya kemana? Ke pencernaan, penyerapan atau pembuangan? Pencernaan. Betul, jadi mulut ini masuknya ke pencernaan. Nah, pencernaan yang ada di mulut itu ada dua. Nah, ada pencernaan mekanik dan juga pencernaan kimiawi. Nah, pasti ada bingung kan? Apa sih pencernaan mekanik itu? Iya. Apa sih pencernaan kimiawi itu? Nah, akan kita bahas ya. Pencernaan mekanik dan kimiawi. Nah, kalau untuk pencernaan mekanik, itu pencernaan yang melibatkan organ dari gigi ini. Nah, contohnya kalau di mulut itu ada pencernaan mekanik. Contohnya pada saat gigi mengunyah makanan, sehingga yang tadinya makanannya berukuran besar menjadi ukuran kecil. Nah, ini pencernaan mekanik yang ada di mulut. Kemudian kalau untuk pencernaan kimiawi itu apa sih? Jadi pencernaan kimiawi itu adalah pada saat proses pencernaan yang dibantu oleh kelenjar ludah gitu, atau bisa dibantu juga dengan enzim. Nah, untuk pencernaan kimiawi yang ada di mulut itu saat kelenjar ludah atau disebut juga dengan saliva itu kelenjar ludahnya menghasilkan enzim amilase untuk memecah karbohidrat. Jadi makanan yang kita makan itu kalau udah di mulut itu akan ada pencernaan kimiawi yang dimana kelenjar saliva ini menghasilkan enzim amilase untuk memecah karbohidrat. Oke, selanjutnya coba sampai sini ada yang ditanyain dulu nggak? Tadi enzim amilase untuk apa Ibu? Untuk memecah karbohidrat yang kita makan. Jadi kan kalau gigi mengunyah makanan dari besar ke kecil, kalau untuk kimiawinya itu jadi kayak zat yang ada di makanan tersebutnya dipecah gitu. Jadi dari molekul-molekul sederhana. Oke, selanjutnya setelah mulut itu ada apa? Setelah makanan masuk ke mulut, kemudian kemana? Kerongkongan, esophagus tadi Bu. Betul. Jadi setelah masuk ke mulut, makanan akan masuk ke esophagus atau disebut juga kerongkongan.
esofagus ini, nah itu merupakan saluran yang menghubungkan mulut dan lambung. mulut dan Lambung. Nah, oke, jadi di kerongkongan fungsinya itu menghubungkan antara mulut dan juga organ lambung. Jadi makanan yang kita makan itu yang tadinya dari mulut, kemudian kerongkongan dan akhirnya lambung. Coba di sini kakak ilustrasikan dulu ya. Makanya Kak, kalau orang sakit lambung kadang mulut itu terasa pahit ya. Iya, betul. Nah, coba nih kakak ilustrasikan, misalkan ini merupakan mulut kita. Nah, ini mulut kita. Kemudian sini ini Esofagus. Nah, coba kita ilustrasikan ya. Misalkan anggap saja ini adalah mulut. Kemudian yang di sini itu esofagus. Dan di sini apa? Lambung. Oh iya Bu, aku pernah lihat gambar itu kalau di iklan kayak promo kayak Iya, ada juga. Oh itu masalah pencernaan ya Bu ya. Iya, betul. Nah, anggap saja ini adalah usus. Nah, kemudian ini misalkan ada usus halus. Kemudian yang ini usus besar. Dan ini adalah anus. Oke, jadi tadi makanan yang kita masuk dari mulut masuk ke mulut, kemudian selalu harus sampai esofagus ya. Nah, oke. Nah, di esofagus ini, oke, coba sebelum itu kakak mau tanya, apa bedanya kerongkongan sama tenggorokan? Ada yang tahu nggak? Kalau kerongkongan itu lebih dulu kerongkongan baru esofagus. Lebih dulu kerongkongan baru tenggorokan. Oke, kita jelaskan ya. Jadi kalau kerongkongan itu termasuk ke organ sistem pencernaan. Kalau tenggorokan itu termasuk ke organ sistem pernapasan. Ya, jadi nah di sini itu sebenarnya ada katup epiglotis yang dimana ketika makanan ini masuk secara otomatis katup epiglotis yang ada di sini itu akan akan terbuka sehingga makanannya jadi masuk ke esofagus. Kayak gitu. Jadi jangan salah ya, kalau kerongkongan untuk sistem pencernaan, kalau tenggorokan untuk sistem pernapasan. Nah, di esofagus itu di esofagus ini terjadi gerak peristaltik. Ada yang pernah dengar nggak? Apa ya? Peristaltis. Ada yang pernah dengar nggak? Pernah Bu, tapi nggak tahu itu apa. Oke, nah jadi gerak Peristaltik Bu. ya, jadi gerak peristaltik itu adalah gerakan otot-otot pencernaan. Nah, ini secara singkatnya ya. Jadi di sini itu kayak ada gelombang gitu. Jadi kayak gerakan meremas-remas makanan yang kita makan sebelum masuk ke lambung. Nah, jadi dibantu oleh otot-otot pencernaan. Jadi makanan yang kita masuk ke kerongkongan itu diremas-remas
ada mulut, kemudian ada esofagus. Selanjutnya yaitu ada apa? Ada tahu nggak? Lambung. Nah, betul. Kalau dari gambar lambung, Bu. Ya, betul. Lambung. Nah, tadi kan makanan yang udah diremas-remas, nih, udah ada gerakan-gerakan di sini di esofagus kan dialirkan ke lambung. Lalu setelah di lambung itu apa sih yang terjadi? Nah, lambung. Nah, fungsi lambung. Fungsinya itu lambung tidak ada mulut, ada. Nah, makanan yang ada di lambung ini, makanan di lambung dicerna secara mekanik dan kimiawi. Oke, tadi kalau misalkan di mulut itu mekanik kimiawinya contohnya gigi sama enzim. Nah, kalau misalkan di lambung itu juga sama, makanan dicerna secara mekanik dan juga kimiawi. Nah, ya jadi makanannya itu yang pertama, kalau misalkan secara kimiawi, nih secara kimiawi itu oleh HCl dan juga Itu yang ada di dalam lambung, Bu. ya betul, dan juga enzim pepsin. Nah, kalau secara mekaniknya itu makanan digerakkan oleh otot-otot lambung. Oke, coba kira-kira ada yang tahu nggak pada saat di lambung bagaimana bentuk makanan kita? Tadi kan kalau di mulut itu masih besar ukurannya, makanan itu masih besar, kemudian diremas-remas di esofagus, kemudian ketika ke lambung makanan kita bentuknya seperti apa? Basah terus lebih kecil mungkin, Bu. Oke, betul ya. Jadi saat di lambung, bentuk makanan kita itu menjadi cairan kental, ya. HCl itu untuk apa, Bu? Nah, HCl itu asam lambung. Jadi untuk menetralkan makanan-makanan yang ada di lambung, ya. Jadi zat-zatnya kayak gitu. Kayak bentuk makanan menjadi cairan kental. Nah, kalau di sini kan tadi kayak masih belum ini ya, kayak kalau di esofagus itu masih ada tekstur kasar. Nah, kalau sudah di lambung itu menjadi halus, kental, menjadi halus, ya, kental. Oke, selanjutnya setelah di lambung, setelah sampai lambung, kemana? Ke usus halus, betul. Yang keempat ada usus halus. Nah, di usus halus ini terjadi penyerapan kimiawi yang paling lama kalau di usus halus. Ibu, kan usus halus itu seperti lekukan-lekukan. Ya. Itu panjangnya usus halus itu berapa ya, Bu? Nah, jadi ini ada fakta menarik ya, adik-adik. Untuk panjang usus halus itu sekitar 6 sampai 9 meter di dalam tubuh kita. Panjang juga ya, Bu? Iya, panjang juga ya, tapi ya itulah kekuasaan yang sang pencipta ya, sehingga sepanjang 6 sampai 9 meter itu bisa masuk di tubuh kita. Nah, oke, di usus halus ini terjadi penyerapan kimiawi paling lama ya di sini
6 sampai 9 meter. Nah, jadi di sini terjadi penyerapan kimiawi paling lama ya. Di sini tuh setelah diusus halus itu kayak sebagian nutrisi kita itu benar-benar diserap. Sebagian kayak misalkan karbohidratnya, proteinnya, lemaknya, kayak gitu. Jadi penyerapannya terjadi di usus halus. Jadi kalau di gambar yang ini paling lama itu usus halus ya, Bu? Iya, betul. Jadi nutrisi. Apa karena usus halusnya itu panjang ya, Bu? Ya, karena usus halusnya panjang dan juga namanya aja usus halus. Jadi kayak makanan-makanan yang sudah kental atau makanan yang udah nggak kasar itu benar-benar keserap gitu di usus halus. Sangat halus gitu ya. Iya, sebagian nutrisi diserap. Oke, selanjutnya di sini kan ada usus makanan setelah masuk ke usus halus. Selanjutnya mengalir kemana? Ke usus besar. Usus besar. Usus besar. Oke, sebelum itu di usus halus itu termasuk ke yang mana? Pencernaan, penyerapan atau pembuangan? Pembuangan, Bu. Usus halus, terus ke mana? Penyerapan. Betul. Jadi kalau berdasarkan fungsinya tadi ya itu mulut masuk pencernaan, esofagus juga masih pencernaan. Nah, lambung juga masih pencernaan. Nah, untuk usus halus itu penyerapan. Oke. Selanjutnya sebelum itu kita ke usus besar dulu ya. Nah, usus besar. Coba ada yang tahu nggak kalau misalkan usus halus panjangnya 6 sampai 9 meter, kira-kira usus besar lebih panjang atau lebih pendek? Lebih pendek kayaknya, Bu. Betul. Jadi Ini karena ukurannya besar ya, Bu ya. ya, panjangnya sekitar 1,5 meter. Wah. Jadi bisa 5 kalinya ya, Bu. Iya, betul. Panjangnya 1,5 meter. Nah, di usus besar ini kayak ke sini ya. Ya, beda di sana, Bu. Fungsi usus besar Usus besar. itu menyerap zat-zat yang sudah tidak diserap di usus halus, kayak misalkan air yang kayak gitu. Jadi kayak zat-zat Sisa ya, sisanya. Iya, Oh, betul. Oh, dari zat sisa itu jadi pindah lagi ke usus besar gitu ya, Bu ya. Menyerap Oke. menyerap zat sisa seperti air gitu. Jadi diserapnya di usus besar. Nah, usus besar ini karena terakhir gitu ya dari organ ini, berarti dia juga termasuk organ yang pembuangan. Termasuk organ pembuangan. Coba sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Belum kayaknya, Bu. Belum ya? Oke. Setelah masuk ke usus besar, setelah masuk ke usus besar, selanjutnya dialirkan ke rektum. Ada yang pernah dengar nggak rektum apa? Gimana, Bu, gambar rektumnya? Oke, Bagian yang mana, Bu, di sini ya. rektum itu apa sih, Bu? Oke, jadi sebelum anus itu ada rektum dulu. Nah, kita tempatnya segini ya. Ini Oh, jadi di depan anus ya, Bu? iya, rektum itu di atas anus, atau aja di anus yang bagian kerucut. Nah, ini rektumnya. Rektum itu fungsinya untuk apa, Bu? Nah, rektum itu karena tadi di usus besar itu kan pembuangan ya, jadi kayak udah zat-zat sisa gitu. Setelah di usus besar itu dialirkan ke rektum. Nah, jadi rektum itu tempat penyimpanan sementara sebelum feses itu dikeluarkan
zat sisa atau feses. Oke, sampai sini ya. Nah, jadi keluarlah nah di sini zat sisanya. Coba sampai sini ada yang mau tanyain dulu nggak? Belum Bu. Belum ya. Oke. Karena organ sistem pencernaan dan fungsinya sudah selesai ya, sudah kita pelajari. Nah, sekarang kakak mau kalian mengerjakan kuis yang ada di aplikasi ya. Coba waktunya kakak kasih 5 menit ya. Coba kalian kerjain ya. Dibuka coba aplikasinya. Ya Bu, di handphone ya Bu. Iya betul. Ya, Silakan dibuka dulu ya aplikasinya. Nah, kerjakan semampu kalian sesuai ya ini dengan Bu nggak bisa ya. mana coba. Ya diklik dulu itunya. Ini diklik dulu. Ya. Ya Bu. 5 menit ya. Ya, 5 5 menit. menit ya. Oke. Ibu, aku mau tanya dong. Iya, Kok boleh. selesai ini ya aplikasinya? Ya. Sini kuis. Oh ya, oke. Oke, kita selesaikan dulu ya. Ya. Alhamdulillah ya semuanya bisa mengerjakan.
Dari usus besar itu ada ke rektum, kemudian setelah rektum apa yang paling terakhir? Anus. Betul. Jadi yang terakhir itu adalah Oh iya iya Bu, tadi aku kebalik. Oke, coba teman-teman yang lain pada betul. Betul. Oke, ada yang betul, ada yang kebalik. Nah, ini ya, jadi secara sifatnya alur dari sistem pencernaan itu dari mulut. Coba ingat bareng-bareng kita baca. Mulut, esofagus, lambung, Usus halus, usus besar, anus. Oke, ada yang masih mau ditanyakan nggak dari materi organ pencernaan dan fungsinya? Atau sudah cukup? sudah Bu. Oke, sudah cukup ya? Sudah jelas? Materinya sudah jelas? Oke, udah jelas ya dari alur sistem pencernaan. Nah, selanjutnya yang kedua kita akan bahas jenis pencernaan. Karena tadi kan di sini juga dibahas, tapi belum terlalu detail ya tujuannya, terus kayak letaknya di mana aja. Nah, sekarang yang kedua, kayak ini karena sudah selesai, kita hapus aja. Nah, yang kedua kita akan bahas jenis pencernaan. Jenis pencernaan. Coba tadi masih ingat nggak ada pencernaan apa saja jenisnya? Tadi mekanik. Betul, ada pencernaan mekanik dan juga kimiawi. Tadi kita ambil aja ya, biar gampang. Iya. Pertama kita akan bahas dari definisinya. Oke, definisi dari pencernaan mekanis atau mekanik itu adalah proses pemecahan fisik makanan menjadi ukuran lebih kecil. Nah, kalau mekanik itu proses pemecahan fisik makanan menjadi ukuran lebih kecil. Kalau yang definisi dari pencernaan kimiawi itu sama, proses pemecahan makanan dari molekul kompleks menjadi
melibatkan enzim. Itu kayak misalkan kalau di sini tuh misalkan kayak menyerap karbohidrat, jadi kayak zat-zatnya yang kimiawi gitu. Kalau ini kan mekanik, jadi kayak perubahan ukuran makanannya gitu agar mudah dicerna. Coba sampai sini deh, mau tanyain dulu apa sudah cukup? Sudah cukup. Oke, kalau sudah cukup, coba kakak minta coba Dedeska untuk menyimpulkan apa saja sih yang sudah kita pelajari hari ini. Pencernaan sudah ya. Jadi kesimpulannya kita belajar mengenai sistem pencernaan. Nah, sistem pencernaan itu pasti melibatkan organ ya Bu ya. Betul. Ada banyak organ seperti mulut, esofagus, lambung, usus, dan anus. Jadi rektum fungsinya apa ya Bu ya? Tadi rektum itu untuk tempat penyimpanan sementara. Oh iya, itu. Oke, terima kasih ya Dedeska sudah menyimpulkan. Oke, kakak akan memberikan penguatan ya pada pembelajaran mengenai sistem pencernaan, dimulai dari organ pencernaan dan fungsinya dan jenis pencernaan. Untuk organ pencernaan itu ada 6, ada mulut, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, dan juga anus. Nah, untuk masing-masing organ sistem pencernaan ini memiliki jenis pencernaan yang berbeda-beda. Kalau di mulut itu ada kimiawi dan mekanik, kalau di lambung itu ada kimiawi dan mekanik juga, sedangkan kalau di usus halus itu ada kimiawi saja ya, karena itu menyerap sebagian besar nutrisi yang ada di makanan. Nah, untuk jenis pencernaan itu ada pencernaan mekanik dan kimiawi. Perbedaannya kalau mekanik itu proses pemecahan fisik dari makanan yang ukuran besar menjadi kecil agar mudah dicerna. Kalau kimiawi itu proses pemecahan makanan dari molekul kompleks menjadi sederhana yang dibantu oleh enzim-enzim. Nah, tadi enzimnya contohnya ada enzim pepsin, amilase, lipase, ya ada HCl gitu. Terus dibantu juga oleh kelenjar ludah atau kelenjar saliva. Ya, untuk lokasinya itu kalau mekanik ada di mulut dan lambung, kalau kimiawi ada di mulut, lambung, dan usus halus. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat kita sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Nah, semoga kedepannya kalian bisa menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi kalau makan makanan terus kayak kelenjar saliva kita mendorong makanan